Sebesar apapun tawaranmu, saya hanya mampu mengucapkan terima kasih, tapi minta maaflah. Saya tidak mau, katanya. Oh, jadi kamu menolak ya. Kaisar mengubah siasat. Dengan cara baik-baik rupanya tak mau. Sekarang dipaksa dengan cara yang amat keji. Apa caranya? Untuk mempertakut-takutinya. Diperintahkan askarnya, tentaranya. Ikat orang ini. Gantung dia. Diikat digantung pada sebuah tiang. Lalu askar-askar atau tentara-tentara disuruh untuk membidikkan anak panah. Tiap-tiap anak panah yang dibidikkan dari busurnya itu diperintah untuk mengenai sasaran sedikit-sedikit saja. Jangan sampai mematikan. Berdesing di telinganya, berdesing di hidungnya, melukai dahinya, begitulah. Ya, mengenai kakinya, tapi tidak sampai mati. Luka itu memang sangat pedih dirasakannya. Tapi di tiang gantungan itu, dalam keadaan tangan dan kakinya terikat itu, dia tetap masih mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rupanya dengan cara itu tidak membuat dia gerun dan takut. Diturunkan. Kali ini luar biasa. Luar biasa. Kaisar perintahkan untuk membuat satu tungku besar. Di atas sebuah tungku itu diletakkan pula belanga besar. Dalam belanga itu diperintahkan menuangkan minyak, direbus hingga mendidih menggelegak. Masya Allah. Panggil tawanan-tawanan perang yang lain. Suruh beratur, berbaris. Tiap-tiap seorang diperintahkan masuk ke dalam belanga itu. Tentu saja belanga yang berisi minyak mendidih. Masuk saja, terus hangus. Masuk saja, masak. Ya, mati. Abdullah bin Hudzafah diperintahkan untuk memperhatikan dan melihat adegan maut itu. Sandiwara maut itu, lihat. Jikalau kamu tidak mau mengubah keyakinanmu, niscaya kamu pun akan mengalami nasib sama seperti saudara-saudara kamu itu. Rupanya tidak pula membuat hatinya gentar. Akhirnya Kaisar pun perintahkan, sekarang giliran kamu, masuklah. Masuklah Abdullah bin Hudzafah. Dising-singkanlah lengan bajunya. Sambil dia bersiap-siap akan melompat ke dalam belanga itu, tiba-tiba kelihatan oleh Kaisar, dia menangis, mengurai air mata. Kaisar bertanya, mengapa engkau menangis? Menyesalkah kamu? Syaratku masih berlaku, janjiku masih berlaku. Kalau kamu mau masuk Kristen, Nasrani, akan aku bawa kamu memerintah separuh dari wilayah kekuasaanku. Semua kekayaannya adalah milikmu, dan kamu akan kukawinkan dengan anak-anak perempuanku. Masih tetap, selama kamu masih mau menerima persyaratanku. Menyesalkah kamu? Mengapa menangis? Abdullah bin Hudzafah dengan tenang menjawab, memang saya sangat menyesal. Dan karena itulah saya menangis. Kenapa menyesal? Saya menyesal karena nyawa saya hanya satu, katanya. Sayang, saya hanya mempunyai satu nyawa. Saya menyesal andai katalah nyawa saya sebanyak rambut yang ada di kepala saya. Alangkah senangnya saya. Apa maksudmu? Maksud saya, hai Kaisar, nyawa saya hanya satu. Kalau saya nanti masuk ke dalam kancah ini, ke dalam belanga ini, saya mati. Setelah mati itu, saya tidak hidup lagi. Saya tidak akan dapat kembali lagi mengulangi kematian itu karena nyawa saya hanya satu. Andai kata nyawa saya sebanyak rambut yang ada di kepala saya diseksa, saya mati, kemudian hidup lagi dan diseksa lagi, mati lagi. Begitu berkali-kali. Alangkah indahnya saya kalau dapat berkali-kali mati dan hidup lagi, hidup dan mati lagi, mati dan hidup lagi.
Karena setiap kali saya mati disiksa, saya merasakan kenikmatan yang luar biasa. Masya Allah. Sangat indah sekali kematian seperti ini. Jadi mati tidak merasa sakit, tidak sakit sedikit pun. Bagi kematian yang diakhiri dengan keimanan, orang-orang yang beriman itu, kalau dia mati, kematiannya bukan saja tidak terasa sakit, kematian itu merupakan sesuatu yang amat dirindukan. Dirindukan. Nabi Ibrahim ketika didatangi oleh malaikat maut, malaikat yang akan mencabut nyawanya, Nabi Ibrahim bertanya kepada malaikat maut, apakah Allah kekasihku itukah yang memerintahkan supaya engkau mencabut nyawaku? Malaikat maut menjawab, iya, aku diperintahkan oleh Allah, kekasihmu itu. Aku tidak pernah mencabut nyawa sesiapa, hingga seekor nyamuk pun tidak akan mati. Apalagi ini nyawa kekasih Allah kamu, hai Ibrahim Khalilullah. Allah yang memerintahkan aku mencabut nyawamu. Nabi Ibrahim meminta kepada malaikat maut, cobalah engkau tanyakan kepada kekasihku Allah, adakah seorang kekasih tega sampai hati istilahnya ya, mencabut nyawa kekasihnya? Apakah Allah kekasihku itu akan mencabut nyawaku? Lalu malaikat maut pun naik menghadap Allah, ya Allah, Nabi Ibrahim bertanya kepadamu dan engkau lebih tahu tentang keadaannya ya Allah. Dia bertanya apakah seorang kekasih akan mematikan kekasihnya? Seorang kekasih apakah akan menyakiti kekasihnya? Allah menjawab, katakan kepada kekasihku, adakah seorang kekasih yang tidak suka bertemu dengan kekasihnya? Adakah seorang kekasih yang tidak suka, yang tidak senang untuk bertemu dengan yang dikasihinya? Segera malaikat maut memberitahu kepada Nabi Ibrahim, Allah bertanya kepadamu, hai Ibrahim kekasih Allah, adakah seorang kekasih yang tidak suka untuk bertemu dengan kekasihnya? Mati itu adalah satu batas, di mana seorang kekasih kalau mau bertemu dengan kekasihnya, harus melalui perbatasan itu. Tidak mungkin seorang kekasih dapat bertemu dengan yang dikasih tanpa mati terlebih dulu. Maka kekasih-kekasih Allah, walaupun dia tak minta mati, tak takut mati, tapi dia rindukan kematian. Karena kematian itu berarti pertemuannya dengan yang dikasihi. Dengan kematian berarti seorang kekasih dapat bertemu dengan kekasihnya. Bukankah seorang mukmin itu sangat kasih kepada Allah dan Allah kasih kepada mereka? Maka saya katakan kepada saya dan kita semua lah ya, jangan takut mati. Karena kalau kita seorang mukmin, kematian itu tidak sakit. Kematian hanya akan terasa sakit dan memang sangat sakit, sakit sekali. Kalau kematian itu terjadi ke atas, saya ulangi, terjadi ke atas orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak sholat, ya, orang-orang yang engkar dan menderhaka. Disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Qiyamah ayat 26 hingga ayat 35. Kalla idza balaghatit taraqiya wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq waltafatis saqu bis-saqi ila rabbika yawma idhinil masaq fala saddaqa wa la shalla ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. Sekali-kali janganlah begitu. Lihatlah apabila nyawa sudah naik ke kerongkongan. Lihatlah apabila nyawa sudah naik ke tenggorokan.
bertemu lutut kanan dengan lutut kiri, berbelit kepayahan demi kepayahan. Ketika itu kalau ditanyakan siapa yang dapat mengembalikan, sadarlah itulah hari perpisahan. Sayang apabila hidupnya di dunia ia tidak membenarkan Al-Quran, tidak membenarkan kebenaran, malah berpaling dan mendustakan, tidak sholat, hidup sombong penuh kecongkakan di tengah keluarganya. Aula laka fa'aula, thumma aula laka fa'aula. Celaka kamu dan celaka kamu. Kemudian celaka kamu dan celaka kamu. 4 kecelakaan bagi orang-orang yang pada saat menghadapi mati. Semasa hidupnya, ketika hidupnya dulu. Antara sebab kecelakaan itu, karena dia tak sholat. Kalau orang tak sholat, menderita sekali. Apalagi orang-orang yang kafir, yang memang engkar. Sangat menderita. Walau tara idh yatawaffa alladhina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq. Dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allaha laysa bidhallamin lil 'abid. Sekiranya saja kalau kamu mengetahui ketika malaikat-malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir, sambil malaikat itu memukul mereka, yadribuna wujuhahum wa adbarahum, dipukul mukanya, dipukul belakang punggungnya, dihardik dengan suaranya yang keras menggelegar, lebih keras daripada suara halilintar. Rasakan oleh kamu azab yang pedih ini. Ini disebabkan karena dosa-dosa dan apa yang kamu lakukan. Sesungguhnya Allah tidak berlaku aniaya kepada hamba-hambanya. Surah Al-Anfal ayat 50 hingga 51. Orang-orang yang kafir diperlakukan begitu keras dan dahsyat ketika ia menghadapi kematian. Pada saat dimatikan oleh para malaikat, malaikat akan memperlakukan dengan begitu bengis dan kasar. Tidak ada perlakuan santun ke atas mereka. Walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakumul yawma tujzauna adzabal hun. Tujzauna adzabal hun bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Alangkah ngerinya jikalau kamu melihat ketika malaikat mematikan orang-orang kafir, sedangkan malaikat berdiri di dekat kakinya. Subhanallah. Sambil malaikat mengatakan, keluarkan rohmu, keluarkan nyawamu. Pada hari ini, kamu akan merasakan azab yang hina. Disebabkan kamu mengatakan sesuatu atas Allah, hal yang tidak benar. Dan karena kamu menyombongkan diri di muka bumi ini. 93 surah Al-An'am. Dalam ayat-ayat itu digambarkan betapa ngeri dan dahsyatnya ketika para malaikat mencabut nyawa. Jikalau orang yang dicabut nyawanya itu adalah seorang yang tidak sholat, seorang yang ketika hidupnya engkar dan kufur kepada Allah. Diperlakukan begitu dahsyat, begitu keras, direnggut, dicabut nyawanya dengan paksa, dipukul, diseksa sedemikian rupa. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Ya, kita berlindung kepada Allah. Jadi, pertanyaan, sakitkah mati itu? Jawabnya, mati bisa atau boleh terasa sangat sakit, tetapi juga mati boleh atau bisa terasa sangat nikmat, sangat enak. Itu bergantung apakah yang mati tadi seorang yang beriman kepada Allah, atau sebaliknya yang mati tadi seorang yang kufur atau engkar kepada Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.